Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Anggota kelompok yang pertama Hanjaya Saputra Salahuddin, yang kedua Muhammad Ali Sadikin, yang ketiga Rinaldi Depok, yang terakhir Agita Prisanti. Di sini ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama teori psikoanalitis, yang kedua sumber dan dasar teori, yang ketiga tahap-tahap psikososial, dan yang terakhir perkembangan psikososial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan teori psikoanalitis. Teori psikoanalitis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Sumber dan dasar teori. Latar belakang keluarga, pendidikan, agama, kebangsaan, serta profesi yang sempat mengacaukan identitasnya berhasil mendorong Erikson menciptakan formulasi konseptual tentang terjadinya identitas. Setiap orang belajar melalui orang-orang yang berpengaruh atas dirinya melalui peran relasi-relasi sosial yang terjadi secara terus-menerus. Keterlibatan Erikson dengan lembaga pendidikan Sigmund Freud menjadikannya banyak belajar mengenai teori psikoseksual. Itu sebabnya Erikson dikategorikan sebagai ahli neo-Freudian karena pandangannya merupakan peluasan dari teori Freud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membaca materi tentang tahap-tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Ada 8 tahapan perkembangan. Tahap pertama yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa bayi atau tahun pertama adalah titik awal perbentukan kepribadian bayi belajar mempercayai orang lain agar ketulusan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Tahap kedua yaitu usia 2 sampai 3 tahun. Konflik yang dialami anak pada tahap ini telah otonomi dan rasa malu serta keraguan-raguan kekuatan yang seharusnya ditumbuhkan adalah keinginan atau kehendak di mana anak belajar menjadi bebas untuk mengembangkan kemandirian. Tahap ketiga yaitu usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini anak belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada dalam dirinya dengan harapan atau tujuannya. Tahap keempat pada usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini konflik yang biasa terjadi yaitu kerja aktif dan rendah diri. Itu sebabnya kekuatan yang perlu ditumbuhkan ialah kompetensi atau terbentuknya berbagai keterampilan. Tahap kelima pada usia 12 sampai 20 tahun. Pada tahap ini anak mulai memasuki usia remaja di mana identitas diri baik dalam lingkup sosial maupun dunia kerja mulai ditemukan. Selanjutnya tahap ke-6 pada usia 20-40 tahun. Pada tahap ini, kekuatan dasar yang dibutuhkan ialah kasih karena muncul konflik antara keintiman atau keakraban dan keterasingan atau kesendirian. Jadi pada tahap ini sangat dibutuhkan yaitu kasih. Tahap ketujuh yaitu pada usia 40-65 tahun. Seseorang telah menjadi dewasa pada tahap ini, sehingga dihadapkan kepada tugas utama untuk menjadi produktif dalam bidang pekerjaannya, serta tuntutan untuk berhasil mendidik keluarga serta melatih generasi penerus. Tahap yang terakhir itu tahap yang ke-8 pada usia 65 tahun sampai kematian. Pribadi yang sudah memasuki usia lanjut mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan. Pada tahap yang ke-8 pribadi yang sudah memasuki usia lanjut mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan. Baik, sekian dari materi yang saya baca. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi presentasi perkembangan psikososial. Erikson berusaha menemukan perkembangan psikososial ego melalui berbagai organisasi dalam kelompok atau kebudayaan tertentu. Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial
seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Psikososial melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya, hubungan antara kekuatan yang dimiliki seseorang terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Erikson berusaha menemukan perkembangan psikososial ego melalui berbagai organisasi sosial dalam kelompok atau kebudayaan tertentu. Ia mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis, edukatif, dan gejala budaya masyarakat. Dalam penelitiannya, Erikson membuktikan bahwa masyarakat atau budaya melalui kebiasaan mengasuh anak, struktur keluarga tertentu, kelompok sosial, maupun susunan institusional membantu perkembangan anak dalam berbagai macam daya ego yang diperlukan untuk menerima berbagai peran serta tanggung jawab sosial. Erikson berpendapat bahwa ego kita adalah kekuatan positif yang menciptakan identitas diri dan sebuah perasaan. Sebagai pusat kepribadian kita, ego kita membantu kita beradaptasi dengan berbagai konflik dan krisis kehidupan, serta mencegah kita kehilangan individualitas terhadap kekuatan masyarakat. Perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya, sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial. Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar. Secara sederhana, apabila seseorang ditangani dengan baik, maka ia akan memiliki kekuatan dan kualitas ego yang baik pula. Terima kasih dosen pembimbing Dwi Reski Amanda Sari Sulaiman SPSI MSI, mata kuliah perkembangan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.